Buat kita yang masih cari laptop gaming, Pichel kali ini kedatangan nih sebuah laptop dari Lenovo yang sudah memiliki prosesor dari AMD 7 nanometer dan kartu grafis dari Nvidia. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas lagi nih sebuah laptop gaming dan kali ini datang dari brand Lenovo dengan seri gamingnya yaitu Legion dengan nama lengkap Lenovo Legion 5 15ARH05. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Yang pertama, prosesor AMD Ryzen 5 4600H, RAM 16GB DDR4 dual channel, integrated GPU AMD Radeon Vega, discrete GPU GeForce GTX 1650 Ti 4GB, storage SSD NVMe 512GB, layar IPS 15,6 inci 8 bit dengan resolusi Full HD 1920x1080 dan juga refresh rate 120Hz. Secara tampilan laptop ini didominasi dengan warna hitam yang menurut Lenovo dinamakan Phantom Black. Secara desain ini terlihat begitu boxy namun masih dengan desain yang cukup minimalis. Laptop ini memiliki bahan dari plastik dan secara umum terbagi 3 jenis finish yang berbeda. Yang pertama, di area panel depan ini memiliki bahan yang agak licin dan coba mereplika material dari aluminium yang menjadikannya tuh menjadi fingerprint magnet. Selanjutnya, di area sekitar keyboard ini memiliki bahan yang agak kesat seperti kombinasi dengan karet, namun kelebihannya tidak gampang menangkap akan fingerprint. Dan yang terakhir, untuk area bezel layar dan juga panel bawah laptop, ini mempergunakan finish yang cukup kasar. Dan dengan bahan plastik di sekujur bodinya membuat flex ini cukup terasa di bagian panel depan, walaupun demikian di area keyboard ini tuh masih terasa cukup kokoh dengan minimnya flex yang terjadi. Untuk dimensi dari laptop ini tuh adalah 36,3 x 26,0 cm dengan ketebalan 2,47 cm dan berat 2,5 kg. Fokus ke penampilan panel depan tuh sangat polos banget dan cuma ada logo Lenovo di pojok kanan bawah dan juga logo Legion di sisi kiri atas. Sedangkan di bagian sekitar keyboard hanya ada logo Lenovo di bagian kanan bawah dengan motif metal finish. Overall ini simple banget desain laptopnya. Sangat basic sehingga akan bagus banget nih buat kita yang mau beli laptop gaming tapi nggak mau kelihatan gamingnya. Apalagi kalau kita harus minta izin dulu untuk belinya, ya kan? Nunggu SNI itu susah. Apalagi kalau ada gaming-gamingnya gini. Selanjutnya untuk I/O port, laptop ini tuh terletak di sisi kiri, kanan, dan juga bagian belakang. Di sisi kiri laptopnya tuh hanya terdapat satu port USB tipe A 3.2 Gen 1 yang sudah support standby charging, dan juga satu combo audio jack. Di sisi kanan hanya terdapat satu port USB tipe A 3.2 Gen 1, one key recovery button dari Lenovo, dan sebuah indikator power. Yang menarik di sini adalah Lenovo memfokuskan port pada bagian belakang dari laptopnya. Penempatan ini akan sangat membantu banget nih buat kita agar kita tidak terganggu, terutama pada saat kalau kita koneksikan kabel yang cukup banyak gitu ya, beberapa kabel, ini pasti akan mengganggu banget. Dan juga ada indikator di bagian atasnya untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi port mana tanpa perlu melihat langsung ke dalam portnya. Di bagian belakang ini tuh terdapat sebuah Kensington lock, port charger dengan LED indikator, full HDMI, 2 port USB tipe A 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan juga Gigabit Ethernet port. Di bagian layar, Lenovo Legion 5 15ARH05 ini yang kita review kali ini tuh memiliki layar 15,6 inci dengan panel IPS dan juga dia resolusi Full HD dan juga refresh rate sebesar 120Hz. Layar ini juga memiliki tingkat kecerahan 250 nits dan sRGB coverage-nya tuh sebesar 60%. Sebenarnya ya, Lenovo tuh menawarkan dalam 3 jenis panel layar dan untuk yang kita review kali ini tuh merupakan layar yang paling basicnya. Untuk opsi di atasnya tuh adalah layar dengan tingkat kecerahan 300 nits dengan 100% sRGB coverage, namun kelemahannya dia masih 60Hz refresh rate-nya. Dan yang paling tinggi itu adalah layar dengan tingkat kecerahan 400 nits dengan 100% sRGB coverage dan 144Hz refresh rate. Walaupun begitu, layarnya ini juga sudah cukup banget kok, terutama buat kita yang memang nggak terlalu fokus di area desain dan juga mengandalkan color coverage yang tinggi. Ditambah lagi dengan refresh rate yang lebih tinggi yaitu 120Hz itu akan membuat pengalaman kita dalam pemakaian, terutama buat kita yang mungkin selama ini berkutat di 60Hz doang, ini tuh 120Hz merupakan peningkatan yang luar biasa banget sebenarnya. Dan beralih ke bezel layarnya ini, itu tuh memiliki ukuran 0,7 cm di kiri dan juga kanan, bezel atas 1 cm dan juga bezel bawah 2 cm yang ditemani dengan logo Legion di bagian tengah. Layarnya ini juga sudah ditopang dengan 2 buah engsel di sisi kiri dan juga kanan, dan yang menariknya di sini penempatan
anchor-nya bezelnya itu agak maju ke depan sekitar 2,3 cm. Berbeda dengan laptop pada umumnya yang diletakkan pada paling belakang, juga untuk engselnya sendiri ini sudah mendukung kemiringan hingga 180 derajat alias flat. Fokus ke input device, laptop ini tuh memiliki keyboard dengan membran switch yang tergolong cukup nyaman dan juga hening. Travel distance-nya tergolong agak sedikit pendek memang, dan juga feedback-nya agak kurang greget. Keyboard ini tuh memiliki warna hitam dan juga font berwarna putih, dengan desain yang mirip banget dengan Lenovo pada umumnya, yang dimana mereka tuh agak melekuk di bagian bawahnya. Kemudian untuk memudahkan penggunaan dalam tempat gelap, maka sudah ada backlight berwarna putih yang dapat diaktifkan mempergunakan tombol Fn dan juga spasi. Atau kita bisa juga melalui aplikasi Lenovo Vantage. Seperti pada umumnya, laptop berukuran 15 inci ke atas, maka di laptop ini pun juga sudah ada numpad di sisi kanan dari laptop. Walaupun dengan ukuran tombol yang lebih kecil, namun ini bisa sangat membantu banget, terutama buat kita yang butuh numpad untuk shortcut game ataupun untuk sekedar kerjaan. Dan untuk menemani keyboardnya, ada touchpad yang berukuran 10,5 x 7 cm yang letaknya agak sedikit ke kiri. Peletakan ini seringkali membuat pointer tuh bergerak tidak sengaja, terutama buat kita yang memang sedang mengetik ataupun main game dan lupa mematikan touchpadnya. Untuk mematikannya gampang banget, kita tinggal pakai tombol F10 biar bisa lebih nyaman karena kita nggak akan kegeser-geser pointernya secara tidak sengaja. Secara performa, laptop ini sudah dilengkapi dengan prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 4600H, di mana dia memiliki 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual, sehingga totalnya ada 12 inti. Prosesor ini juga sudah mempergunakan arsitektur 7 nanometer dan memiliki base frekuensi 3 GHz, boost max hingga 4 GHz, dan juga TDP 45 Watt. Dan untuk kita yang mau memaksimalkan performa dari laptop ini, ada shortcut untuk mengubah performa dari laptop ini. Untuk mengubah modenya, kita tinggal pencet aja shortcutnya yaitu Fn dan Q, maka ini modenya akan bisa langsung berubah. Nanti di tombol power ada LED indikator yang akan berubah berdasarkan mode yang saat ini kita sedang pilih. Jika itu berwarna biru, itu berarti ada mode cool ataupun silent. Dan kalau putih itu dalam mode automatic. Dan jika merah, maka dalam mode high performance. Untuk melihat performanya, kita akan lakukan pengetesan seperti biasa. Dan dalam pengetesan ini, kita mempergunakan mode high performance dalam pengetesannya ya. Yang pertama itu Cinebench R20 dan Lenovo Legion 515 ARH05 mendapatkan skor sebesar 3.376 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 4 menit 17 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.115 untuk Essential, 6.728 untuk Productivity, dan 5.511 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4.803. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian GPU sudah ada NVIDIA GTX 1650 Ti, di mana dia memiliki dedicated memory sebesar 4 GB GDDR6. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 6778 dan GPU-nya 3700, sehingga secara rata mendapatkan skor 3970. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan dalam laptop ini. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting very high, frame rate rata-rata berada di 68,5 dengan maksimum 91,8 dan minimum 39,5 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 134,5 dengan maksimum 153,7 dan minimum 41,7 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 129,6 dengan maksimum 154,1 dan minimum 99,5 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 48,0 dengan maksimum 58,1 dan minimum 35,3 fps. Untuk game CSGO dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 119,9 dengan maksimum 122,2 dan minimum 112,6 fps.
Untuk game Valorant dengan resolusi Full HD dan juga setting high, frame rate rata-rata berada di 119,9 dengan maksimum 120,2 dan minimum 116,9 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, frame rate rata-rata berada di 114,2 dengan maksimum 120,7 dan minimum 68,6 FPS. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 142,5 dengan maksimum 173,4 dan minimum 18,2 FPS. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD dan juga setting Best Looking atau Ultra, frame rate rata-rata berada tuh di 96,1 dengan maksimum 110,8 dan minimum 60,8 FPS. Untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 10 menit 30 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Melalui serangkaian tes tersebut terlihat ya bahwa walaupun laptop ini masih Ryzen 5, namun beberapa skornya tuh bisa melampaui atau on par dengan Ryzen 7 dari laptop yang sebelumnya Pichel pernah bahas. Ada beberapa synthetic benchmark seperti Blender Render Test dan juga beberapa game yang berhasil memberikan performa lebih baik dibandingkan dengan Ryzen 7. Ini dikontribusi juga dengan mode high performance yang ditawarkan oleh Lenovo sehingga bisa memaksimalkan kinerja dari CPU dan juga GPU-nya. Dan di sini secara performa memang lebih berimbang antara CPU dan juga GPU-nya, sehingga meminimalisir akan terjadinya bottleneck dalam performanya. Dan buat kita yang mungkin pergunakan buat kuliahan, kerja, desain, arsitek, ini tuh bisa jadi pilihan yang menarik banget. Karena performanya tuh berada di level yang lebih dari cukup buat kebutuhan tersebut. Berlanjut ke bagian audio, Lenovo Legion 5 15 ARH05 ini tuh dilengkapi dengan audio yang sudah dituning oleh Harman Kardon. Speakernya tuh memiliki power total 4 watt yang diletakkan di bagian kiri dan kanan bawah dari laptopnya. Secara kualitas audio ini tuh tidak cempreng gitu ya, seperti laptop pada umumnya. Dan suara yang dihasilkan ini pun cukup bulat dan juga lebih dalam. Walaupun untuk beberapa kondisi, terutama kombinasi dari high dan juga low frekuensi, ini membuat kesan mendem suaranya. Kita coba tes menjalankan audio dengan max volume dan rata-rata mendapatkan 75,5 desibel dengan maksimal 86,0 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo Legion 5 15 ARH05. Untuk webcam, laptop ini dilengkapi oleh webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel dan untuk video bisa sampai 720p 30 fps. Kualitas videonya cukup baik walaupun warnanya sedikit wash out, tapi tampilan muka masih cukup oke sih. Dan juga untuk meningkatkan kenyamanan, maka sudah ada privacy cover untuk webcam, sehingga jika kita yang tidak pergunakan webcamnya, kita bisa langsung tutup aja mempergunakan slider yang ada di bagian atas dari webcamnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Lenovo Legion 5 15 ARH05. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop Lenovo Legion 5 15 ARH05. Ini tuh dalam resolusi 1280x720 atau bahasa gaulnya 720p dan juga dalam 30 fps. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh cahayanya cukup bagus, nggak terlalu nggak terlalu putih itu, padahal ini cahaya cukup terang nih di sebelah kiri dan kanan. Dan semoga soundnya juga bagus. Ya, paling itu aja. Kalau di urusan wireless networking, sudah ada Wireless 6 dengan chipset dari Intel yang bisa membantu transmisi data yang lebih cepat melalui jaringan wireless. Secara teori itu Wi-Fi 6 itu dapat mentransmit data sebesar 9,6 gigabit per second, asalkan akses point kita juga sudah mendukung akan Wi-Fi 6 juga ya. Dan tidak lupa juga sudah ada Bluetooth 5 untuk koneksi Bluetooth yang lebih baik dan juga lebih cepat. Laptop ini memiliki baterai lithium-ion dengan kapasitas sebesar 60.000 mWh yang terdapat di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian stress test itu tuh mempergunakan AIDA 64 yaitu full load CPU dan juga maximum brightness,
maka laptop ini tuh hanya bisa bertahan sekitar 1 jam 13 menit. Dan untuk penggunaan normal seperti browsing, bertahan tuh sekitar 4 jam dengan kondisi low ke mid brightness dan juga CPU load yang sangat rendah. Dan untuk pengisian dayanya bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki spesifikasi daya sebesar 20 volt dan 8,5 ampere, sehingga total daya outputnya itu adalah 170 watt. Waktu pengisian baterai dari kosong hingga penuh nih dengan kondisi laptop mati adalah 2 jam 25 menit. Namun kalau saya mau pengisian daya yang lebih cepat, bisa aktifkan mode rapid charging melalui aplikasi Lenovo Vantage. Di sektor upgrade, kita akan buka panel bagian bawahnya untuk melihat potensi upgrade dari laptop ini. Dari bagian memori, ada 2 slot RAM yang saat ini terisi 8x2 GB, sehingga total RAM-nya adalah 16 GB. Secara teori, kita bisa upgrade ke 32 GB dengan konfigurasi 16x2, ataupun bisa juga lebih. Dan di bagian storage, ada 2 buah slot M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang, di mana salah satunya tuh sudah terisi dengan 512 GB. Yang jadi catatan di sini tuh adalah slot kedua dari NVMe-nya, itu dia bersinggungan dengan slot 2,5 inci untuk hard disk. Jadi kita harus memilih nih salah satu dari kedua jenis storage tersebut. Kalau kita mau pakai hard disk, maka kita nggak bisa pergunakan slot M2 yang keduanya. Dan juga sebaliknya, kalau kita mau pakai NVMe yang slot kedua, maka kita nggak bisa pasang hard disk 2,5 inci. Sangat disayangkan banget. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Lenovo Legion 515 ARH05 merupakan sebuah laptop gaming yang bisa masuk bukan hanya kepada gamers, tetapi kepada kita yang cari laptop productivity dengan performa tinggi, namun secara desain nggak terlalu nyentrik gamingnya. Laptop dengan spesifikasi yang Pichel review ini tuh dibanderol dengan harga 15 jutaan, sehingga menarik banget nih buat kita yang cari laptop di range harga tersebut. Dengan kombinasi dari prosesor AMD Ryzen 5 4600H, NVIDIA GTX 1650 Ti, dan juga layar 120Hz, menjadikan pengalaman bermain, bekerja, ataupun cuma sekedar buka file explorer tuh menjadi lebih nyaman dan juga lebih smooth. Palingan concern Pichel ada di bagian storage-nya aja yang harus pilih antara 2,5 inci atau NVMe port kedua. Dan juga keyboard backlight-nya ini memiliki hanya 2 tingkat kecerahan saja, sehingga agak sedikit gimana ya, kalau kita mau terlalu terang, keterangan, kalau terlalu rendah, kadang-kadang juga terlalu redup. Tapi kembali lagi kepada kita semua. Paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Lenovo Legion 515 ARH05. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Ada juga TikTok ya. Jadi ada 4. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.